Dari yang sebelah kanan dahulu. Ambil. Nah ya, jadi yang pertama air dimasukkan dulu ke anggota tubuh, itu bagian sebelah kanan dulu. Ya, bagaimana dari hadis Rasulullah. Itu dari sebelah kanan dulu sunnahnya. Disiram merata. Oke, yang kedua setelah diratakan, yang kedua setelah disiram secara merata, yang kedua bersihkan beberapa anggota tubuh si mayat. Yang pertama ini di bagian mulut, itu dibersihkan menggunakan telunjuk tangan kiri. Ya, ini nanti dibuka. Nah, ini dibersihkan. Ini mulut dibuka. Nah, mulut dibuka. Nah, bersihkannya menggunakan telunjuk sebelah kiri. Ya, bersihkan di sela-selanya. Sela-sela giginya. Siapa tahu kan? Mungkin sebelum meninggal makan jengkol atau makan apa, dibersihkan dulu. Yang kedua, selanjutnya di bagian hidung, lubang hidung itu dibersihkan menggunakan kelingking sebelah kanan. Ya, nah dibersihkan pelan. Ya, ini perhatian. Ketika memandikan jenazah itu harus pelan dan lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh cepat-cepat. Kenapa? Yang pertama kita menghormati jenazah, itu sebagai penghormatan kita. Kalau kita kasar, nah itu berarti kita tidak ada adabnya dengan jenazah. Yang kedua, kenapa harus lemah lembut? Supaya jenazah itu tidak merasakan yang namanya sakit. Jenazah itu cuma jasadnya yang meninggal. Ya, tapi ketika kita perlakukan dengan kasar saat mandikan, dia juga merasakan sakit. Makanya harus pelan dibersihkan. Ini bagian hidungnya, pakai kelingking sebelah kanan, pelan dimasukkan sini. Ya, tidak boleh ke sini. Ya, tidak boleh, pelan. Nah, tidak usah sampai dalamnya, cukup sampai di ujungnya sini. Sekiranya sudah bersih sudah. Nah, kemudian di bagian telinganya kan biasanya ada cotton bud ya. Nah, cotton bud itu untuk membersihkan dalam. Ini dibersihkan dalamnya. Dibersihkan, nanti ditambahkan kain. Nah, selanjutnya dibersihkan di bagian yang bawah. Gimana caranya? Ini angkat sedikit. Nah, diangkat. Nah, jenazah diangkat sedikit badannya, kemudian apa? Di bagian perut si mayit itu ditekan sedikit pelan. Ya, jangan neken, tidak boleh. Ya, pelan. Nah, kayak kita ngurut pelan. Sudah, sekiranya sudah, digulingkan lagi, dibaringkan. Nah, ini ketika sudah ditekan sedikit perutnya, ini diangkat. Ya, ini diangkat sedikit. Nah, ketika diangkat, bersihkan bagian bagian bakal belakangnya, ya, itu pakai kain dan pakai tangan kiri. Ya, pakai tangan kiri, pakai kain, dilap, dibersihkan. Nah, ini pembersihan, ini jangan dibuka aja ini. Ya, ingat jangan dibuka, tetap dalam keadaan tertutup. Nah, dibersihkan bawahnya, dibersihkan. Sekiranya sudah bersih, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah dibersihkan bagian tubuh si mayit, barulah kita wudhukan. Nah, ya. Nah, ini coba serikap tangannya. Nah, untuk bagian ini, ya, itu ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada yang diwudhukan, ada yang bilang tidak diwudhukan. Tapi maksud yang tidak diwudhukan apa? Disiram di bagian anggota wudhu. Bukan berarti mayat itu tidak diwudhukan, bukan. Ya, ada yang berpendapat diwudhukan, pakai niat wudhu. Tapi ada juga yang dimaksud di sini adalah menyiram anggota wudhunya. Ada berapa? Ada berapa anggota wudhu?
4. Yang pertama bau wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, kemudian kaki. Kepala si mayit dimiringkan ke sebelah kanan, ya, ketika menyiram bagian anggota wudhunya. Nih, angkat dikit. Nah, ini disiramkan, ya, bagian anggota wudhunya, bagian muka. Nah, pelan, ya, dimiringkan ke kanan. Kalau misalnya tidak ada gayung, nak pakai selang langsung bisa, ya, pakai selang langsung bisa. Disiramkan dikit, nah, diusap. Setelah itu baru bagian tangannya, ya. Nah, bagian tangannya sebelah kanan dulu, siram. Setelah sebelah kanan, ganti yang sebelah kiri. Nah, setelah kita wudhukan atau menyiram bagian anggota wudhunya, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah mewangikan jenazah. Dengan cara apa? Disabuni, ya. Kita sudah siapkan sabun tadi, ya. Nah, ya, jadi ini ada sabun. Kamu disiramkan dulu air sabunnya ini, ya. Nah, ini ada air sabun, ya. Ada air sabun. Nah, pas ketika nyabunyi itu pelan-pelan, ya, nggak boleh cepet. Nah, ini ya. Ketika di bagian rambut, ini diperhatikan. Ini kan disampo, ya, biasanya dikasih sampo, dibersihkan. Nah, lihat, ketika ada rambut jenazah yang jatuh atau yang lepas, rambut itu nanti disertakan ketika mengkafankan, ya. Jadi kalau misalnya terlihat nih, kalau tidak terlihat tak usah. Kalau misalnya rontoknya banyak, ketika disisir pakai tangan kayak gini, ya nih. Nah, yang jatuh atau yang ikut di tangan tuh banyak yang rontok rambutnya. Maka rambut yang rontok itu tadi diikutkan ketika di kafani. Kalau yang nggak terlihat, bisa dicari, ya. Itu, ya, sampai ke seluruh anggota tubuhnya. Ini ingat, ketika mandikan ini jangan terbuka aja ini, ya. Pas ngabuni tetap tertutup, ya. Nah, tangannya cukup langsung dibersihkan ke seluruh anggota tubuh sampai ke belakang. Kemudian air yang sabun tadi ini disiramkan. Nah, sudah disiramkan air sabunnya, baru dibilas pakai air bersih. Ya, pas nyiram, kalau pakai gayung jangan langsung ke mukanya. Kecuali kalau pakai selang kan sedikit airnya, ya, boleh. Kalau pakai gayung, kalau tuang langsung jangan. Oke, nah, dikit. Siramkan, dikit. Nah, siramkan. Setelah selesai disabuni, baru kemudian disiram menggunakan air bidara tadi, ya, air bidara, ya. Setelah merasa cukup, sudah bersih, ya. Nah, ini ada satu lagi. Ini kan bagian atas. Cak mana nyiram yang bagian ini, punggung. Nah, caranya begini. Ketika ingin membersihkan di bagian punggung si mayit, lihat sini. Ketika memiringkan ke kanan, kaki yang sebelah kiri itu ditumpangkan dulu ke kaki yang kanan, gini. Setelah ditumpangkan, baru dimiringkan. Nah, pas miringkan, hati-hati ya, ini jangan sampai terlihat ini, ya, nih. Nah, disiram, diratakan. Sudah, oke, balik. Nah, ketika dimiringkan ke sebelah kiri, gantian, kaki yang kanan ditumpangkan ke kaki sebelah kiri, ya, ditumpangkan dahulu.
Ini baru dimiringkan dikit. Bentar. Nah, dimiringkan. Oke. Nah, sambil disiram sambil digosok pelan. Ya, sampai ke rata bagian punggungnya. Setelah kanan kiri sudah, nah baru yang selanjutnya disiramkan si mayat pakai air bidara. Ya, ini bukan bidara ya, ini contoh baik. Ya, kita tidak kasih bidara ini. Ini contoh saja bahwasanya selanjutnya tuh disiram pakai air daun bidara. Disiramkan rata ke seluruh tubuh. Setelah cukup, nah selanjutnya yang terakhir baru disiram dengan air kapur. Tadi udah tahu fungsinya air kapur untuk apa? Ah, untuk mengawetkan. Ya, jadi jenazah yang sudah meninggal sehari semalam itu tidak tercium baunya. Nak. Kenapa tadi? Karena sudah diawetkan, dimandikan, disiram pakai air kapur pas terakhir. Nah, saat menyiramkan yang terakhir, air kapur ini disiramkan berjumlah 3 kali. Ya, boleh 3, boleh 5, boleh 7, yang penting ganjil. Siramkan yang terakhir. Bisa ambil 3 aja ya. Sudah, yang terakhir disiram menggunakan air kapur. Nah, selanjutnya jenazah dikeringkan. Ya, dianduki. Ya, ini ada anduk enggak? Wangikan. Yang ketiga mengawetkan. Jadi fungsi memandikan jenazah itu poinnya ada 3. Ya, yang dimasalahkan itu jangan dipermasalahkan cara menyiramnya. Kenapa? Karena setiap daerah, ya, di beberapa daerah itu ada yang berbeda-beda dikit cara urutan nyiram saat mandikan jenazah. Tapi intinya ada 3 poin. Yang pertama apa? Yang pertama itu membersihkan. Membersihkan dengan cara apa ini? Menggunakan air netral. Air netral itu apa? Ya ini air bersih. Ya, air netral itu air bersih nih. Ini air netral. Itu fungsi pertama, membersihkan. Yang kedua, mewangikan. Cara mewangikan ialah dengan air sabun tadi. Air sabun kemudian disabuni, disampuni. Yang ketiga, mengawetkan. Dengan apa? Ialah yang terakhir tadi menggunakan air kapur. Ya, paham semuanya? Paham semuanya? Paham ya? Nah,